istrinya. Akhirnya dititipkanlah telunjuknya ke pusar istrinya. 5 menit kemudian kata istrinya, "Bapak, ini mah bukan pusar." Kata suaminya, "Lu cekcok amat, ini juga bukan telunjuk." Untung anaknya pada tidur. Yang masuk bukan telunjuk ke pusar, tapi kelingking ke hidung. Tunggu goreng wae. Nah itu karena setan itu yang berbentuk manusia. Mestinya ibu jadi malaikat buat suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya sedang mainin remote, nonton TV. Ibu lirik. Malaikat begitu. Berbentuk istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, azan. Kata suaminya, "Iya azan, emangnya lagu dangdut?" Bukan, Bapak sholat ke masjid dong." Enggak, gua di rumah aja." "Pak, kalau laki-laki bagusnya sholat di mana, Pak?" "Di masjid." "Kalau di rumah perempuan." "Kalau Bapak sholat di rumah berarti Bapak perempuan. Nih pakai mukena." Itu dakwah itu. Kalau suami masih jablek juga, ibu ancam jurus terakhir dakwahnya. Apa? Bukan ayat inna sholata bagian kiai itu mah. Ibu masih gini aja. "Mau ke masjid kagak?" "Enggak, males." "Enggak bakalan dikasih lagi sama gua." Nah itu senjata terakhir ibu. Pasti si bapak terhenyak. "Hah? Tadi bere deui. Aing tadi berana kumaha bal ya ini." Begitu mau buka pintu, hujan. Hujan, jangan diam. Nih payung. "Atuh mah gelap." "Nih lampu." "Atuh mah licin." "Nih tongkat." "Atuh mah itu nanti nyiprat ke sini." "Bawa salin." Begitu. Di dalam kita itu kan ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi kebaikan, ada potensi keburukan. Tinggal terserah mau yang mana, kita dikendalikan oleh mana. Nah semoga kita bukan jadi iblis, jadi malaikat. Tapi kebanyakan kita ini banyak iblisnya, bener gak? Mau ngaji betah, iblis nebarin paku di pantatnya. Begini pengen balik aja. Dari masjid, dari rumah ke masjid hujannya gerimis, gak jadi ke masjid. Tapi kalau dari masjid hujan gede juga ke rumah lari. Iblis. Nah sekarang saya mau ngasih jurus mengalahkan iblis. Siap dengar jurusnya? Siap? Berarti Pak Jujun kalau begitu Pak Jujun mah sudah hebat bisa mengalahkan iblis. Maaf Pak, kalau sudah belajar jurus mah berantem gak bakalan kalah terus. Ini mah berantemnya itu doyan berantem, tapi gak pernah punya ilmu bela diri. Tiap hari berantem kalah terus. Bener gak? Ya kalau belajar jurus mah 10 kali dipukul, 8 ditangkis, 2 kena gak apa-apa. Ini mau berantem 10 kali dipukul masuk semuanya ya KO. Itulah kita melawan setan. Karena kita tidak punya jurus melawan, tiap hari kita dikeroyok sama setan, kalah terus. Nih masjid buktinya lambat itu karena kalah terus ini. Coba kalau menang melawan setan pasti cepet ini. Mudah-mudahan setelah saya ngaji semuanya punya jurus ini cepet ini. Amin. Saya kasih jurusnya ya. Ya Bu ya. Mau diamalin mau? Jujun Junedi mau ada perlu ke Pak Ismail Maning. Jujun ada perlu ke Pak Ismail. Datanglah saya ke rumah Pak Ismail. Begitu saya buka pintu pagar Pak Ismail, wow, anjing. Anjing siapa? Anjing siapa? Anjing Pak Ismail. Anjing Ismail. Lanjutkan nggak saya buka pintu pagarnya? Lanjutkan jangan. Diteruskan nanti gigit atuh. Lanjutin nggak buka pintu pagarnya? Kalau nggak terus mah keperluan nggak sampai. Gimana caranya? Di Baledong ngamek Ismail di Paraban kumana di Baledong bahaya. Ya tinggali Udin dengekeun ijah ipah ana mesaro nining titin ai imas dengekeun aya kabeh aya dasar pasar kemis segala aya. Begitu buka pintu pagar, anjing galak. Jangan dulu diterusin, mundur 1 langkah. Kenapa mundur? Nanti lampu digigit loh. Tapi jangan dulu pulang karena keperluan belum sampai. Gimana caranya? Panggil yang punya anjingnya. Assalamualaikum Pak Ismail. Cek Pak Ismail. Waalaikumsalam. Sahanya Pak Jujun. Aya naon Pak Jun? Ada perlu sama Bapak, cuman anjingnya galak amat. Iya nanti saya panggil dulu anjingnya. Dipanggil lah anjingnya oleh Pak Ismail. Bobby, jangan begitu sama Pak Jujun. Pak Jujun kan tamu kita.
Segala galaknya anjing kalau dipanggil sama yang punyanya pasti dia jadi jinak. Persis tuh. Ah bener orang di Magarelo ka ajengan teh. Manya nyaruakeun ajengan-ajeng anjing. Persis tuh persis. Begitu anjingnya sudah jinak, lanjutkan saja buka pintu pagar rumah Pak Ismail. Keperluan saya sampai pada Pak Ismail, saya juga selamat tidak digigit anjing kan anjingnya sudah jinak pada yang punyanya. Bener gak? Kita ini pengen mi'raj seperti Rasulullah pada Allah, pengen ibadahnya getol, pengen khusyuk salatnya, pengen sedekahnya rajin, benar gak? Tapi itu setannya gigit terus, Pak Jujun, gigit tangan saya, gigit mulut saya, gigit hati saya, gigit semuanya digigit. Gimana caranya Pak Jujun? Panggillah yang punya setannya. Siapa yang punya setan? Allah. Memanggil Allah apa artinya? Zikrullah. Wa aqimis sholata li dzikri. Semoga kita semua menjadi ahli zikir, ahli salat garis miring jadi ahli zikir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tumpak sado kalui panjang kudana abrug-abrugan, mun pidato tong sok panjang-panjang beteung sayahna kaburu kukurubukan.